Sejarah Bitcoin yang awalnya hanya Rp50 hingga kini diprediksi akan menyentuh 1,5 miliar rupiah, bikin investor makin untung. Belakangan kripto menjadi sangat viral dan menjadi perbincangan bagi banyak orang lantaran salah satu mata uang kripto yaitu Bitcoin diprediksi harganya akan naik drastis mencapai 1,5 miliar rupiah saat Bitcoin halving nanti di tahun 2024. Diperkirakan hal tersebut berlangsung di kisaran bulan April 2024. Nah, kamu pastinya penasaran dan juga heran. Kok bisa harga Bitcoin sekarang menjadi sangat mahal? Padahal dulunya itu harganya cuma puluhan rupiah aja. Supaya rasa penasaranmu hilang, kamu harus tahu sejarah kenapa Bitcoin bisa menjadi salah satu mata uang dengan kapitalisasi terbesar di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, Mimin bakal kasih tahu dulu beberapa poin yang akan dibahas di video ini. Mulai dari yang pertama, sejarah munculnya Bitcoin. Yang kedua, gimana cara kerja Bitcoin. Kemudian yang ketiga, apa tujuan diciptakannya Bitcoin. Lalu yang keempat, apa bahaya Bitcoin itu sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bagaimana potensi Bitcoin di masa depan. Nah, pastikan juga kamu simak video ini sampai habis ya. Langsung aja, kita masuk ke sejarah Bitcoin yang berawal pada tahun 2008. Di tengah krisis keuangan yang mengguncang dunia, seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto mempublikasikan sebuah makalah berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Makalah ini memperkenalkan konsep mata uang digital yang bekerja secara terdesentralisasi, menghilangkan kebutuhan akan perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional dan konvensional. Seperti yang kita tahu, Bitcoin sendiri menggunakan teknologi blockchain dan mekanisme konsensus proof of work untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi. Nah, lalu apa sih teknologi blockchain itu? Jadi itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan transaksi dicatat secara aman dan transparan, menghindari perluasan ganda atau double spending yang merupakan masalah dalam sistem mata uang digital sebelumnya. Teknologi blockchain ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 1990-an yang diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Stuart Haber dan Scott Stornetta. Nah, teknologi ini kemudian menjadi fondasi Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Dalam kasus Bitcoin, setiap penambang perlu memecahkan sebuah teka-teki kriptografi rumit untuk menambahkan blok ke dalam blockchain Bitcoin. Begitu transaksi kita terverifikasi, datanya akan disimpan dalam sebuah blok bersama ribuan transaksi yang lain. Data ini berisi nominal transaksi, digital signature kita, dan pihak yang berhubungan. Urutan transaksi yang disimpan tetap terjaga, artinya transaksi yang paling awal akan selalu disimpan di paling depan dan sebaliknya. Akhirnya setelah semua transaksi dalam blok tersebut terverifikasi, algoritma blockchain membentuk sebuah hash berdasarkan transaksi di dalamnya. Blok yang baru ini juga diberikan data hash blok sebelumnya. Inilah yang menghubungkan blok yang baru dengan rantai blockchain. Saat sebuah blok baru tersebut ditambahkan ke dalam blockchain, blok tersebut menjadi publik, dapat dilihat oleh siapapun, termasuk kita sendiri. Selain itu, Satoshi Nakamoto juga menambang blok pertama Bitcoin dan menyematkan pesan The Times 3rd January 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Pesan ini merujuk pada judul berita di The Times tentang rencana pemerintah Inggris menyelamatkan bank dari kebangkrutan. Pesan yang ditinggalkan Satoshi ini merupakan jejak penting, karena inilah tujuan dibuatnya Bitcoin, yaitu untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif yang nggak memerlukan kepercayaan terhadap institusi tersentralisasi, seperti bank dan pemerintah. Jadi bank sentral itu nggak ada kepentingan di dalam sistem Bitcoin ini. Harusnya sekarang kamu sudah paham sistem, teknologi apa yang digunakan, dan cara kerja dari Bitcoin, serta tujuan dari terciptanya Bitcoin itu sendiri. Sekarang kita balik lagi ngebahas sejarah Bitcoin. Pada tanggal 12 Januari 2009, tepatnya 15 tahun yang lalu, transaksi Bitcoin pertama terjadi. Satoshi Nakamoto mengirim 10 Bitcoin ke Hal Finney, seorang kriptografer sekaligus menjadi bagian dari beberapa pengembang yang menggunakan Bitcoin itu sendiri. Sementara transaksi pertama Bitcoin sebagai alat transaksi jual-beli terjadi 22 Mei 2010. Yang dimana ada seorang yang bernama Laszlo Henyes yang merupakan seorang programmer asal Florida yang membeli 2 loyang Papa John's Pizza seharga 10.000 Bitcoin.
Jika dihargai sekarang sejak video ini dibuat, kedua loyang pizza tersebut dijual seharga 7,38 triliun rupiah. Kenaikan yang benar-benar fantastis. Jadi nggak perlu heran kalau ada tetanggamu yang tiba-tiba jadi sultan. Mungkin bisa jadi dia sudah nge-hold Bitcoin dari lama. Kita lanjut pada Februari 2011. Black market digital Silk Road dibuat. Pengguna bisa menggunakan Silk Road untuk membeli berbagai barang secara anonim. Sayangnya, Silk Road banyak dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas ilegal dan kriminal seperti jual beli narkoboy. Selain itu, pencipta Silk Road, Rose William Ulbricht, ditangkap oleh otoritas pemerintah AS. Selama 2 tahun beroperasi, Silk Road memproses sekitar 9, juta BTC. Nah, inilah salah satu bahaya dari Bitcoin. Sistem kerahasiaan penggunanya sering kali disalahgunakan. Banyak yang menggunakan Bitcoin dalam jual beli narkoboy dan sejenisnya. Dikarenakan transaksi Bitcoin relatif anonim, membuatnya sulit dilacak kembali ke individu tertentu. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa meninggalkan jejak digital yang mudah dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu ada lagi kasus dalam penggunaan Bitcoin yang di mana bursa pertukaran kripto Mt. Gox juga diluncurkan berdekatan dengan Silk Road. Pada Juni 2011, peretasan pertama Bitcoin terjadi. 2.000 BTC atau setara $30.000 pada saat itu berhasil dicuri dari Mt. Gox. Pada puncaknya, Mt. Gox memproses sekitar 70% dari semua transaksi Bitcoin yang terjadi. Sayangnya Mt. Gox kembali mengalami peretasan yang kemudian menjadi pencurian terbesar sepanjang sejarah Bitcoin. Sekitar 850.000 BTC atau setara $460 juta berhasil dicuri dari Mt. Gox di tahun 2014. Meskipun Mt. Gox sudah menghentikan penarikan aset dari situsnya, ini sudah terlambat karena penyerang sudah mengambil Bitcoin dari pengguna Mt. Gox. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena dulu belum ada teknologi hardware wallet seperti Ledger dan Trezor. Alamat dompet Bitcoin Mt. Gox disimpan dalam tempat yang terhubung ke internet sehingga penyerang bisa mengambil private key dan mengakses semua BTC milik Mt. Gox. Inilah menjadi bahaya kedua Bitcoin yang harus kamu tahu, yaitu sebagai alat pendukung dalam beberapa kejahatan cyber. Dari adanya Bitcoin ini, tentunya kasus peretasan bakalan ikut meningkat. Kemudian bagaimana sih dengan potensi Bitcoin ke depannya? Oke, berhubung bentar lagi bakal ada event Bitcoin halving, tentunya ini menjadi peluang bagus untuk kamu cobain. Karena ini salah satu faktor dari kenaikan harga Bitcoin, makanya Mimin menyarankan kamu untuk investasi pada sektor ini. Dikarenakan harga Bitcoin bakalan naik drastis hingga diperkirakan mencapai 1, miliar rupiah di bulan April 2024. Nah, buat yang nggak tahu apa itu Bitcoin halving, jadi itu peristiwa yang terjadi 4 tahun sekali ketika block reward atau imbalan yang diperoleh para penambang Bitcoin akan dipotong setengahnya. Diperkirakan Bitcoin halving terdekat akan terjadi pada tahun 2024 mendatang. Dan menjadi Bitcoin halving keempat sejak Bitcoin halving tahun 2012, kemudian 2016, dan yang terakhir Bitcoin halving yang ketiga pada tahun 2020 kemarin. Dari adanya kejadian ini, bisa meningkatkan harga Bitcoin ketika jumlah koin yang diliris makin turun. Jadi, jumlah koin yang beredar akan dipotong setiap 4 tahun sekali. Akibatnya, nilai koin akan mengalami peningkatan karena adanya penurunan pasokan atau kekurangan yang akhirnya meningkatkan permintaan koin. Well, pada saat kamu nonton video ini di masa depan nanti, berapa sih harga Bitcoin saat itu? Mimin minta tolong, tulis di kolom komentar ya. Dari video ini, apa menurutmu Bitcoin akan mengalami kenaikan harga terus-menerus setiap 4 tahun sekali? Atau suatu saat, Bitcoin akan hancur dan musnah begitu saja? Kita lihat aja di masa depan nanti. Oke? Segitu aja pembahasan kali ini tentang cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai habis. Kalau kamu tertarik dengan topik seputar dunia keuangan, ekonomi, bisnis, teknologi, dan investasi, kamu bisa kok subscribe channel ini buat dapetin konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Buat kamu juga yang aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow Instagram kami dan TikTok kami juga ya.
karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang menarik seputar keuangan, bisnis, investasi, ekonomi, dan sebagainya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan dan semua orang berhak menjadi miliarder.